Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Intan Miftahul Jannah dengan NIM 230181167 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, di sini saya akan menganalisis materi dari pengantar kewirausahaan, yaitu strategi kewirausahaan. Strategi kewirausahaan adalah langkah-langkah yang diambil oleh seseorang wirausaha untuk menciptakan, mengembangkan, dan menjalankan bisnisnya dengan efektif dan efisien. Analisis strategi kewirausahaan melibatkan evaluasi atas berbagai strategi yang diterapkan oleh wirausaha untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Nah, yang akan kita bahas lebih lanjut yaitu tentang pengelolaan usaha. Mulai dari perencanaan usaha, yaitu misi usaha, usulan, operasional termasuk rincian strategi dan peluang yang diraih atau market-market yang mungkin dijadikan satu daerah kekuasaan. Pengelolaan usaha yang efektif dimulai dengan perencanaan yang matang. Langkah-langkah dalam pengelolaan usaha mulai dari perencanaan, yaitu misi usaha. Misi bisnis adalah tujuan utama yang ingin dicapai oleh perusahaan Anda. Ini harus mencerminkan nilai-nilai inti perusahaan dan memberikan arah yang jelas untuk seluruh organisasi. Analisis lingkungan. Lakukan analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat, untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada di lingkungan bisnis. Ini akan membantu memahami posisi kompetitif perusahaan dan mempersiapkan strategi yang sesuai. Usulan. Setelah memahami kondisi lingkungan bisnis, buatlah usulan bisnis yang mencakup gambaran umum tentang produk atau layanan yang akan ditawarkan, target pasar, model bisnis, strategi pemasaran, dan proyeksi keuangan. Operasional. Rencanakan bagaimana operasi bisnis akan dijalankan. Ini termasuk penentuan lokasi bisnis, infrastruktur teknologi yang dibutuhkan, sistem manajemen, rantai pasokan, dan proses operasional lainnya. Selanjutnya yaitu rincian strategi, peluang, dan pemilihan pasar, daerah kekuasaan. Pilih daerah atau wilayah yang menjadi fokus utama proses bisnis. Pertimbangkan faktor-faktor seperti populasi, daya beli, infrastruktur, kebijakan pemerintah, dan potensi pertumbuhan ekonomi. Dan selanjutnya yaitu pengembangan rencana tindakan. Setelah merumuskan rencana bisnis Anda, buatlah rencana tindakan yang terperinci untuk mengimplementasikan strategi Anda. Tentukan tugas-tugas yang harus diselesaikan, siapa yang bertanggung jawab, jadwal pelaksanaan, dan anggaran yang dibutuhkan. Evaluasi dan pengendalian. Tetapkan metrik kinerja untuk mengukur keberhasilan implementasi rencana bisnis Anda. Selalu pantau kemajuan bisnis Anda, identifikasi masalah yang muncul, dan ambil tindakan korektif jika diperlukan. Perencanaan strategi kewirausahaan memiliki beberapa fungsi penting, yaitu antara lain mengarahkan tujuan dan sasaran. Perencanaan strategi kewirausahaan membantu dalam menetapkan tujuan dan sasaran jangka panjang dan jangka pendek perusahaan. Ini membantu dalam menetapkan visi perubahan dan memberikan arah yang jelas untuk mencapai kesuksesan. Pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategi memungkinkan pengelolaan yang efisien dari sumber daya yang tersedia, seperti tenaga kerja, modal, dan waktu. Ini membantu perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya ada analisis lingkungan dan inovasi dan adaptasi, pengembalian keputusan, pengukuran kinerja. Perencanaan strategi kewirausahaan adalah suatu proses yang penting dalam mengelola sebuah bisnis karena membantu perusahaan untuk merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Bagaimana dengan cara pengelolaan keuangan untuk strategi kewirausahaan?
Pengelolaan keuangan yang efektif adalah kunci dalam strategi kewirausahaan yang sukses. Beberapa langkah penting dalam pengelolaan keuangan untuk strategi kewirausahaan. Yang pertama yaitu rencana keuangan. Mulailah dengan membuat rencana keuangan yang jelas dan terperinci. Rencana ini harus mencakup proyeksi pendapatan, biaya, dan arus kas. Rencana keuangan membantu Anda memahami sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk memulai dan menjalankan bisnis Anda. Yang kedua, pendanaan. Identifikasi sumber pendanaan yang tepat untuk bisnis Anda. Ini bisa termasuk modal sendiri, pinjaman bank, atau modal venture atau pendanaan dari investor. Pilihlah opsi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda dan pertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari setiap pilihan pendanaan. Yang ketiga yaitu pengelolaan arus kas. Pantau dan kelola arus kas dengan cermat. Pastikan Anda memiliki cukup uang yang tersedia untuk memenuhi kewajiban bisnis Anda seperti pembayaran gaji, sewa, dan pembelian bahan baku. Manajemen arus kas yang baik dapat membantu mencegah masalah likuiditas yang dapat mengganggu operasi bisnis Anda. Yang keempat, pengendalian biaya. Identifikasi biaya-biaya yang tidak perlu dan upayakan untuk menguranginya. Tetaplah waspada terhadap pengeluaran yang tidak efisien atau berlebihan. Pelajari cara untuk mengoptimalkan biaya produksi dan operasional agar tetap kompetitif di pasar. Yang kelima yaitu pendapatan dan margin. Tinjau secara teratur kinerja pendapatan dan margin bisnis Anda. Identifikasi produk atau layanan yang menghasilkan pendapatan terbesar dan pelajari cara untuk meningkatkan margin keuntungan. Jaga agar harga tetap kompetitif tetapi tetap menguntungkan. Yang keenam yaitu investasi dan pengembangan. Tentukan investasi yang tepat untuk pertumbuhan bisnis Anda, termasuk investasi dalam pengembangan produk baru, ekspansi pasar, atau investasi dalam teknologi dan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dan selanjutnya yaitu pengelolaan utang. Jika Anda menggunakan utang untuk membiayai bisnis Anda, pastikan untuk mengelolanya dengan bijaksana. Tetapkan jadwal pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan dan hindari menumpuk terlalu banyak utang yang dapat memberatkan bisnis Anda. Yang kedelapan yaitu analisis kinerja keuangan. Lakukan analisis kinerja keuangan secara teratur untuk mengevaluasi kesehatan finansial bisnis Anda. Tinjau rasio keuangan seperti rasio utang terhadap modal sendiri, margin keuntungan, dan ROI untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang kinerja bisnis Anda. Dengan memperhatikan langkah-langkah dan mengelola keuangan dengan bijaksana, Anda dapat meningkatkan kesempatan kesuksesan bisnis Anda dalam jangka panjang. Ada 3 aspek untuk diyakini dalam konsep manajemen keuangan dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama yaitu sumber dana adalah aspek yang sangat penting dalam manajemen keuangan karena mencakup sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai operasi perusahaan, termasuk modal internal seperti laba ditahan, cadangan, serta dana eksternal seperti pinjaman dan modal venture. Manajemen yang efektif dari sumber-sumber dana penting untuk memastikan ketersediaan dana yang memadai dan juga untuk mengelola risiko keuangan. Yang kedua, perencanaan dan penggunaan dana. Aspek ini mencakup bagaimana dana tersebut direncanakan untuk digunakan dan bagaimana dikelola untuk memaksimalkan nilainya. Ini termasuk biaya awal atau modal awal yang diperlukan untuk memulai proyek atau operasi baru, serta analisis titik impas yang membantu dalam mengambil keputusan investasi yang tepat. Dan yang terakhir yaitu pengawasan dan pengendalian dana adalah aspek yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian aktivitas keuangan perusahaan, melibatkan penetapan standar, pemantauan kinerja keuangan, identifikasi dan pengendalian risiko keuangan, serta penerapan prosedur
kontrol internal untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Dengan memperhatikan ketiga aspek yang tadi, perusahaan dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif, mengoptimalkan penggunaan sumber daya finansial mereka, dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang mereka. Memulai usaha memang memerlukan pemahaman yang kuat dalam berbagai bidang, termasuk pemasaran. Namun, selain persoalan terkait pemasaran, ada beberapa hal lain yang juga penting dipelajari sejak dini ketika memulai usaha. Di antaranya yaitu manajemen keuangan. Memahami dasar-dasar manajemen keuangan seperti pembukuan, perencanaan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi sangat penting untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan. Manajemen waktu dan keterampilan komunikasi. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dengan karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis sangat penting. Ini termasuk kemampuan mendengarkan dengan baik, berbicara dengan jelas, dan menulis dengan efektif. Inovasi dan kreativitas, keterampilan kepemimpinan, pengetahuan industri, dan pengembangan produk dan layanan. Terkait dengan pemasaran, minimal 5 hal yang harus dipertimbangkan untuk melihatnya. Yang pertama yaitu kebutuhan atau keinginan konsumen. Melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan preferensi target pasar. Mengidentifikasi tren dan perubahan perilaku konsumen yang dapat mempengaruhi permintaan produk atau layanan. Dan yang kedua yaitu produk, kejelasan produknya sesuai kebutuhan konsumen. Memastikan produk atau layanan Anda menawarkan nilai tambah yang jelas dan memenuhi kebutuhan konsumen. Menyediakan informasi yang jelas tentang fitur, manfaat, dan keunggulan produk agar konsumen dapat membuat keputusan pembelian yang informasional. Dan yang ketiga, harganya sesuai areal market dari konsumen yang kita kejarkan. Menganalisis harga pesaing dan menetapkan harga yang kompetitif tetapi menguntungkan. Memahami segmentasi pasar dan kemampuan pembayaran konsumen untuk menentukan strategi penetapan harga yang sesuai. Dan yang keempat, pendistribusian dan tempat pemasaran. Memilih saluran distribusi yang tepat untuk menjangkau target pasar secara efisien. Memastikan ketersediaan produk di lokasi yang mudah diakses oleh konsumen dan mempertimbangkan opsi distribusi online jika relevan. Dan yang terakhir, kelima, terkait dengan promosi. Mengembangkan strategi promosi yang sesuai dengan target pasar seperti iklan, pemasaran konten, media sosial, dan promosi penjualan. Menganalisis efektivitas berbagai saluran promosi dan mengalokasikan anggaran promosi secara efisien berdasarkan tingkat pengembalian investasi yang diharapkan. Selain itu, penting untuk terus membantu dan mengevaluasi kinerja strategi pemasaran Anda, serta melakukan penyesuaian sesuai dengan perubahan dalam pasar dan perilaku konsumen. Yang harus dipertimbangkan terkait dengan strategi pemasaran, jenis apa yang harus digunakan. Yang pertama, perencanaan pemasaran mulai dari kebutuhan konsumen dan harus melakukan riset pasar. Dan yang kedua, mix marketing. Yang ketiga, usaha baru atau peluang pasar. Bagaimana dengan persoalan manajemen strategi kewirausahaan? Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Persoalan manajemen strategi kewirausahaan melibatkan sejumlah pertimbangan penting yang harus dipertimbangkan untuk memastikan kesuksesan dan keberlangsungan usaha. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu visi dan misi. Setiap perusahaan harus memiliki visi yang jelas tentang tujuan jangka panjangnya dan misi yang menggambarkan cara untuk mencapainya. Visi dan misi ini harus mencerminkan nilai-nilai inti perusahaan dan menjadi panduan bagi strategi kewirausahaan. Yang kedua, analisis lingkungan. Penting untuk memahami lingkungan eksternal dan internal perusahaan, termasuk menganalisis tren pasar, persaingan, regulasi, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kesuksesan bisnis.
Selanjutnya, pemilihan pasar sasaran, diferensiasi, manajemen risiko, sumber daya, dan inovasi, pemantauan dan evaluasi. Pada intinya, manajemen strategi kewirausahaan memerlukan kesadaran yang kuat akan lingkungan bisnis yang dinamis, kemampuan untuk mengambil resiko yang terukur, dan kemampuan untuk beradaptasi dan berevaluasi seiring waktu. Itulah tadi analisis materi strategi kewirausahaan yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.